Shalom, selamat pagi semuanya anak diri kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema toleransi bagian dari kehidupanku. Kita tahu Indonesia adalah sebuah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk, sehingga Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terpecah. Akan tetapi sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki motto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masyarakat mestinya merupakan persoalan bersama. Demikian juga segala sesuatu yang telah dicapai haruslah dilihat sebagai hasil bersama. Tidak ada satu golongan, suku, atau agama apapun yang merasa dirinya lebih berjasa dalam membangun bangsa Indonesia yang satu. Ketegangan akan terjadi apabila satu golongan, suku, atau agama mementingkan kepentingan golongannya sendiri dan mengabaikan golongan-golongan lainnya. Oleh karena itu, sikap yang dibutuhkan di tengah-tengah kemajemukan adalah toleransi. Toleransi dalam kehidupan bersama. Toleransi merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia, karena dengan toleransi manusia dapat hidup bersaudara, rukun, harmonis, dan melestarikan persatuan. Kata toleransi berasal dari kata Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Kata toleransi juga berasal dari kata tolerantia, yang berarti hal menyabarkan, hal menanggung, hal membetahkan, kekuatan untuk menanggung, ketetapan, kegigihan, ketabahan, dan sikap menerima sesuatu yang tidak disukai. Toleransi diartikan sebagai sikap bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dengan demikian, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan, dan juga sikap yang mengandung kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinannya. Orang yang toleran berarti orang yang dapat menerima, menanggung, dan menahan diri untuk bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang beraliran lain. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan itu, namun tetap bersedia mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya untuk berpandangan lain. Toleransi juga merupakan istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dan tidak dapat diterima oleh mayoritas atau kelompok terbanyak dalam masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, yaitu masyarakat mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lain. Tidak hanya mengizinkan, tetapi juga menghargai setiap kegiatan agama lain yang dilakukan. Ada 3 macam toleransi dalam agama, yaitu 1. Toleransi negatif, yaitu sikap yang tidak menghargai dan menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, serta tidak menerima penganutnya
tetapi membiarkan saja karena menguntungkan. Misalnya dari segi keamanan dan ketentraman, atau karena sikap acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua adalah toleransi positif, yaitu sikap yang menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, namun menerima atau menghargai para penganutnya. Yang ketiga, toleransi ekumenis, yaitu sikap yang menerima dan menghargai baik isi ajaran agama dan keyakinan lain, pandangan dan para penganutnya, karena pengakuan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang dapat memperkaya dan memperdalam ajaran, pandangan, dan kepercayaannya sendiri. Toleransi sejati bukan sikap acuh tak acuh, tetapi didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat setiap manusia, hati nurani, serta keyakinan dan keikhlasan sesama manusia, apapun agama atau pandangannya. Orang yang toleran dalam arti positif bersedia berdialog dengan sikap terbuka untuk mencari pengertian dan kebenaran, memperkaya pengalamannya sendiri dengan pengalaman orang lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakini. Toleransi akan membuahkan sikap hidup berdampingan secara damai, adanya kesejahteraan dalam hidup bersama, kehidupan yang utuh, jauh dari perpecahan, persatuan dan kesatuan terwujud sehingga mendukung kemajuan pembangunan dalam lingkungan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak ada toleransi dalam kehidupan bersama, maka hubungan masyarakat akan menjadi renggang atau bahkan terputus karena adanya pihak-pihak yang ingin menang sendiri. Toleransi dalam ajaran Kristen. Toleransi merupakan sebuah konsep yang berulang kali dapat kita temukan di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diminta untuk mengasihi orang asing yang tinggal bersama mereka. Dalam Ulangan 10 ayat 18-19, Mazmur 146 ayat 9, dan juga Imamat 19 ayat 33-34. Istilah orang asing dalam teks ini menunjuk kepada orang asing yang telah meninggalkan bangsanya sendiri dan diam bersama Israel. Bagian Alkitab ini menunjukkan dengan jelas bagaimana perlakuan umat Allah yang semestinya terhadap kelompok yang berbeda dari mereka, yaitu dengan menyatakan kasih persaudaraan kepada mereka. Selain itu, ajaran Alkitab tentang imago Dei, yaitu bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26-27, adalah landasan yang tepat untuk pemahaman toleransi. Allah memang menghendaki semua umat manusia diperlakukan dengan penghormatan yang sama karena mereka mempunyai martabat yang sama sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dalam kitab Perjanjian Baru, konsep toleransi tampak dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus yang menemukan orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam Markus 9 ayat 38-40 dikisahkan bahwa Yohanes melaporkan kepada Yesus, "Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi apa jawab Yesus? Yesus malah memerintahkan murid-muridnya untuk membiarkan orang itu. "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita,
Ia ada di pihak kita. Sikap dan ajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi juga tampak ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan sikap para murid-Nya yang justru tidak memperlihatkan toleransi. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar dan banyak orang yang datang kepadanya sambil membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada Yesus. Lukas 18 ayat 15-16. Mereka ingin agar Tuhan menjamah anak-anak itu atau memberkati mereka. Melihat hal ini, murid-murid marah. Mereka merasa kehadiran anak-anak itu mengganggu. Namun Yesus justru bersikap sebaliknya. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan perintahnya secara eksplisit kepada para murid dalam Matius 5 ayat 44, yaitu agar mereka mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya para murid. Musuh yang dimaksudkan pada konteks ini dapat dipahami sebagai orang yang tidak sepaham, tidak sepandangan, atau sealiran, atau seagama dengan kita. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan, akan tetapi satu-satunya alasan untuk mengasihi orang tersebut ialah karena Allah juga memelihara setiap orang dalam anugerah-Nya. Dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih, terdapat unsur pengakuan terhadap keterikatan umat manusia secara keseluruhan sebagai anak-anak Bapa. Kasih memikirkan yang baik bagi orang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Pengajaran Tuhan Yesus mengenai kasih mempunyai implikasi terhadap kesamaan derajat semua manusia, termasuk hak dan penghormatan yang seharusnya dimiliki. Dengan demikian, pemahaman orang Kristen tentang toleransi seharusnya tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk bersabar terhadap praktik iman dan kepercayaan orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan yang tulus kepada mereka yang berbeda dari kita. Dengan bertoleransi, kita memberikan penghormatan terhadap hak seseorang untuk berpegang teguh pada suatu pandangan, walaupun kita tidak harus menyetujui isi pandangan itu. Berkaitan dengan teladan Tuhan Yesus, maka sebagai orang Kristen, termasuk remaja, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang sederajat di hadapan Allah, demikianlah kita juga harus memandang semua orang, apapun latar belakangnya, adalah setara. Sikap Tuhan Yesus yang toleran membuka cakrawala berpikir kita untuk menerima semua orang sebagai saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong atau merasa paling benar di antara masyarakat, entah karena beragama Kristen atau termasuk dalam kelompok mayoritas. Sikap kasih yang diajarkan dan diperintahkan Tuhan Yesus menjadi dasar dan pondasi untuk bersikap toleran dengan tidak membeda-bedakan sesama dan tidak juga merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.